Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar Radio Al-Um yang berbahagia, yang kami cintai, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat wal afiat, atas nikmat hidayah Islam, yang mana nikmat hidayah Islam dan hidayah sunnah adalah cita-cita setiap hamba Allah yang menginginkan kebenaran, menginginkan kebahagiaan. Sehingga orang yang sudah muslim berusaha untuk senantiasa mendapatkan, menjaga dan meningkatkan hidayah Allah tersebut, termasuk melalui doa yang kita baca tidak henti-hentinya setiap kali sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Selain usaha untuk bermujahadah mencari kebenaran tersebut, sebagaimana perintah Allah dan janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami akan memberikan hidayah jalan-jalan kami. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimakumullah, sudah banyak kisah para hamba Allah yang bertaubat kembali kepada pangkuan Allah. Bertobat, ada yang bertobat dari maksiat, ada yang bertobat dari bid'ah, ada yang bertobat dari kekufuran, dari kesyirikan. Sehingga banyak cerita ada orang yang bertobat dari Syiah misalnya. Termasuk yang sangat terkenal, sekedar mengingatkan satu contoh, adalah Syekh Al-Mu'ayyad, Ayatullah Husain Al-Mu'ayyad. Beliau dari Irak, belajar di Qum, belajar di Baghdad, kemudian di Qum. Nah, di Qum sampai mencapai gelar ijtihad, seorang mujtahid dalam mazhab Syiah atau firqah Syiah. Kemudian mendapat hidayah sunnah, kembali kepada Islam, ke pangkuan sunnah, lalu berjuang untuk menegakkan sunnah sehingga beliau menulis kitab Ithafus Sa'il fi atau Ajwibah Ilmiyah ala As'ilah Hammah fi Ma'arifi al-Islam. Mulai menjelaskan tentang as-sunnah, kebaikan sunnah, kebenaran sunnah, dan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dulu yang pernah beliau alami, beliau jalani, bahkan beliau dakwahkan. Nah, alhamdulillah di hadapan kami yang di studio ini telah hadir Ustadz Tawaf Yusuf dari Jogja, yang beliau adalah kader asli, lahir sebagai orang yang berfaham Islam jamaah, sampai menjadi ustadz, ya, kemudian sampai usia 37 tahun dan alhamdulillah mendapatkan kesempurnaan hidayah, yaitu menjadi seorang ahlu sunnah wal jamaah, pengikut salafus saleh. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itulah para pendengar rahimakumullah, bagian daripada at-tahadduts bin ni'mah, bercerita tentang nikmat hidayah, yang tentu saja nikmat hidayah tidak ingin untuk pribadi tapi untuk saudara-saudara yang lain. Saya yakin para pendengar Radio Al-Um akan banyak mendapatkan manfaat, siraman, nasihat, pelajaran, mau'idhah atau al-i'tibar atau ibrah dari cerita beliau nanti. Oleh karena sekarang saya mau bincang-bincang kepada beliau, dan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Antum aizan. Alhamdulillah, kami juga demikian baik.
Mungkin untuk ngawali antum bisa memperkenalkan diri kepada para pendengar radio kita, Radio Radio Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin nama antum, terus juga asalnya dari mana, itu bisa antum ceritakan. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwanu fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, para pendengar Radio Al-Um 102.5 FM dimanapun Anda berada, baik yang berada di Malang maupun yang ada di luar kota Malang yang dapat mendengarkan jaringan siaran radio ini dengan sempurna. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan kali ini kami diundang oleh khususnya Sahibul Hajah Ustaz Agus Hasan Basri, wa jazakumullah khairah, dan kepada seluruh staf pengajar dan seluruh para penggawa dakwah yang ada di Malang, khususnya di Al-Um dan di Mahat Al-Aimah dan di Yayasan atau Lembaga Bina Masyarakat. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu di atas sunnah, di atas Islam, di atas sunnah. Baik, dalam sedikit yang waktu yang ada ini kita manfaatkan secara baik, insya Allah kita berbicara tentang pengalaman pribadi, pengalaman spiritual saya selaku dalam perjalanan hidup, hampir separuh hidup secara kehidupan manusia normal. Kalau saya dibatasi misalnya 60 tahun, maka separuh hidup saya. Ya. Maka dalam hal pengalaman spiritual yang cukup panjang ini, maka ada baiknya kita berbagi pengalaman dalam rangka alhamdulillah dengan nikmat Allah, dengan hidayah Allah, kita kembali kepada pangkuan Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, perkenalkan, nama saya Tawaf Yusuf. Saya lahir di kota Tarakan, tepatnya 11 Juli tahun 1972. Dalam dunia keagamaan, saya lahir dari kedua orang tua saya, keluarga saya kebanyakan sudah berpaham Islam Jamaah. Sampai kecil, mulai dari pengajian, kalau di Islam Jamaah itu dikenal ada pengajian cabai rawit, pengajian anak-anak, pengajian remaja. Terus sambil sekolah, aktif di seluruh pengajian-pengajian. Saya sempat kuliah di Universitas Mula Warman, jurusan Ilmu Sosial dan Politik, S1 tahun 97 lulus. Dan sempat sebagai mahasiswa, saya sempat menjadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa, dan di Islam Jamaah pun saya menjadi ketua muda-mudi daerah di Samarinda saat itu. Setelah lulus, singkat cerita, saya tertarik dalam dunia keagamaan karena di dalam dunia mahasiswa saya banyak bergaul dengan pada waktu itu dengan ikhwan muslimin, dari Sufi dan lain sebagainya, Mu'tazili juga ada. Maka saya merasa ilmu saya nggak cukup. Maka saya ingin melanjutkan mondok atau mungkin mencari ilmu, talabul ilmi, di pesantren-pesantren Islam Jamaah. Baik itu yang di Kediri dan di Malang juga ada. Ya, waktu itu kita mencari dalam rangka talabul ilmi. Kemudian secara belajar, ya, kalau mungkin di kalangan Nahdliyin dikenal dengan istilah sorogan, bedongan begitu. Kalau dalam istilah Jamaah dikenal dengan istilah mangkul. Sebenarnya talaki. Ya, talaki belajar langsung kepada seorang guru yang menurut persangkaannya atau keyakinannya mangkul, musnad, muttasil. Mangkulun wa musnadun wa muttasilun. Mangkul diajarkan dari guru ke murid secara langsung, musafahah begitu, ditulis satu demi satu. Inilah mungkin merupakan salah satu daya tarik dari jamaah ini. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah dengan nama Allah ditulis satu-satu. Bismillah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Kemudian disyarah oleh mubalighnya atau da'inya. Nah, begitu. Kemudian pengajian semacam ini diklaim sebagai mangkulun wa musnadun, ilmunya bersambung dengan guru-guru sampai kepada Rasulullah, sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada malaikat Jibril dengan pemangkulan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah dan seterusnya. Wa muttasilun, bersambung terus menerus. Kalau hadis kepada mu'alliful hadis. Nah,
Ini singkat cerita dulu pengantarnya. Iya, betul. Nah, kemudian saya kebetulan belajar secara mangkul tadi itu, mulai hadis Bukhari sampai selesai, dari pembukaan sampai, kalau saya Bukhari ada yang 2 jilid, ada yang 3 jilid, ada yang 4 jilid. Nah, kemudian Sahih Muslim, ya, kemudian Sunan Imam Abu Dawud, kemudian Sunan An-Nasai, ya, kemudian saya melanjutkan tugas tes mubalik, ya, tes mubalik di markas atau di Mahat Islam Jamaah di Kediri, di Pondok Burengan. Nah, kemudian 3 bulan di Kawah Condro di Muko, ya, kemudian lulus, kemudian ditugaskan tugas mubalik di Pekanbaru Riau, kemudian di Samarinda, kemudian di Tarakan. Nah, dalam perjalanan itu saya juga sempat menjadi sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Kota di salah satu lembaga yang menaungi Islam Jamaah, begitu. Sempat di tingkat provinsi juga aktif sebagai orang yang aktif dalam dakwah. Dan dalam seluruh perjalanan hidup saya tidak pernah mengikuti atau mengaji atau taklim di luar Islam Jamaah. Jadi murni pemahaman saya. Sampai tahun 2007, ya, 2007 mulailah terjadi pergolakan dalam diri saya. Saya melihat ada yang salah, dan ternyata kesalahan itu bukan furu', ternyata usul akidah, yang akhirnya saya harus memilih, harus meninggalkan Islam Jamaah ini. Pertama, demi kemaslahatan diri saya sendiri, dan kedua demi kemaslahatan umat. Mengapa demi kemaslahatan saya sendiri? Karena di sana, di Islam Jamaah, saya mengajar. Saya punya murid. Kalau saya teruskan, maka saya terenyuh akan menangis bagaimana pertanggungjawaban saya di sisi Allah kelak. Satu. Yang kedua, saya tidak tega bagaimana begitu banyak orang yang tujuan niatnya mukhlis ingin masuk surga selamat dari neraka, tetapi saya tidak bisa, saya bagikan setan bisu yang tidak bisa mengungkapkan kebenaran karena terkungkung, tertutupi oleh doktrin-doktrin dari Islam Jamaah yang bernaung di bawah Amir Islam Jamaah yang dibayat. Nah, insya Allah demikian pengantar, cukup dulu. Masya Allah. Alhamdulillah, para pendengar rahimakumullah, demikian pengantar dari Ustaz Tawaf Yusuf yang memberi kepada kita satu gambaran betapa panjang masa perjalanan beliau di dalam belajar Islam dan mengamalkan Islam, yang kalau kita lihat dari cerita beliau tadi, karena faktor keturunan. Ya, karena faktor keturunan kemudian lahirlah menjadi seperti apa yang ada di dalam rumah tangga itu. Tetapi kita melihat kemudian karena faktor pencarian kebenaran, sehingga mendapatkan kebenaran. Oleh karena itulah, para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan manusia itu macam-macam, di daerah yang macam-macam, di latar belakang macam-macam, keluarga yang macam-macam. Bukan maksud Allah itu agar tetap seperti itu, karena memang lahir itu fitrah, masih belum punya dosa sampai akil balik, kemudian baru orang itu ditulis oleh Allah pahala dan dosanya. Dan pada saat akil balik, sudah berakal, sudah berpikir, sudah bisa memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan, layak untuk diuji, disitulah manusia diuji. Yang lahir di Mekah, nah apakah menjadi mukmin apa tidak? Yang lahir di, misalkan di Amerika, di Eropa, tetap menjadi kafir apa tidak? Kan begitu. Nah, kita yang lahir Islam macam-macam. Ada yang Khawarij, ada yang Jahmiyah, ada yang Murji'ah, ada yang Syiah, ada yang Sunnah. Nah, nanti ini ketika sudah dewasa, masing-masing kita ditulis semua amal kita, yang baik, yang buruk. Yang ahlu sunnah apakah istiqomah, dia belajar terus istiqomah setelah mengetahui kebenarannya. Kemudian yang di luar ahlu sunnah,
apakah dia akan rujuk kepada Allah setelah mengetahui kesalahan-kesalahannya. Nah, itu semua adalah ujian. Dan bagi yang diuji oleh Allah, lahir sebagai keluarga Ahlussunnah, maka tentu mendapatkan nikmat yang kita berkewajiban mengenalinya, mengetahuinya, menghargainya, mensyukurinya, dan mendalaminya, kemudian bersemangat menyampaikan kepada yang lain. Sementara yang lain, kayak alhamdulillah Ustadz kita ini, yang tamu kita ini, beliau belajar sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan, sesuai dengan kesempatan yang ada, kemudian sampailah kepada ternyata Islam yang benar seperti ini tadi diceritakan. Nah, kita tentu ingin tahu lebih jauh ya melalui acara kita ini. Mungkin kalau Ustadz Yusuf ya, Tawaf Yusuf bisa menceritakan pada saat menjadi Islam jamaah, tadi dikatakan murni belajar di dalam. Pertanyaannya, kenapa kok tidak belajar di luar? Nah, kenapa tidak belajar di luar? Bagaimana perasaannya kepada orang luar waktu itu? Ya, nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berada di dalam suatu komunitas, kelompok yang kalau dalam bahasa sejadi begini, semua dalam Islam jamaah itu diikat dengan hubungan amir dan ru'yah. Ini membentuk suatu komunitas amir yang dibaiat. Apa wujud baiat kepada amir? Orang berjabat tangan kepada sang amir. Kalau dulu pendirinya Nur Hasan Al-Ubaidah, kemudian diteruskan oleh Abdul Zahir, kemudian sekarang oleh adik beliau yaitu Abdul Aziz Sultan Aulia. Ya, walaupun sultan tapi tidak memiliki kekuasaan. Nah, apa isi baiatnya? Baiatnya adalah bayatuka anni wa an ahli wa an jamaati sami'na wa ata'na mastata'na. Aku berbaiat kepadamu, ya. Bayatuka anni dariku, wa an ahli dari keluargaku yang ada di belakangku, wa an jamaati, kalau saya punya jamaah pengajian taklim, ya toh, saya sebagai imam kelompok desa misalnya begitu, wa an jamaati apa? Alasamin wa ta'atin, sami'na wa ata'na mastata'na. Saya mendengarkan segala perintah, mentaati segala perintah amir. Kemudian juga dalam pengajian-pengajian itu tentu ada poin-poin penting yang ini menjadikan usul. Dalil-dalil dikuatkan tentang jamaah, imam, dan baiat. Jamaah, imam, dan baiat. Poin dari awal yang melahirkan jamaah ini, yang menyebabkan segala sesuatunya tidak boleh belajar ke orang lain dan sebagainya, adalah pertama diambil dari ini rusaknya ini ajarannya. Nah, adalah asar qaul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innahu la islama illa bi jamaah wa la jamaah illa bi imarah wa la imrata illa bil bai'ah wa la bai'ata illa bit ta'ah. Itu satu. Dulu dikatakan ini dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kita cari Imam Ahmad bin Hanbal enggak ada. Ternyata di Sunan Ad-Darimi, dan ternyata ada mudraj. Ada tambahan illa bil imarah. Illa bi imarah dalam Sunan Ad-Darimi ternyata tidak ada. Yang ada di Sunan Ad-Darimi, innahu la islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bil marah wala imarata illa bil ta'ah. Hanya di situ saja. Nah, diartikan, ini kecelakaan diartikan, la islama tidak wujud Islam itu. Atau diartikan kedua, nafiyun li wujudi syar'i. Jadi tidak sah Islam itu kecuali dengan berjamaah. Dan tidak jamaah, tidak ada dikatakan jamaah, tidak wujud jamaah itu kecuali dengan mengangkat amir, dengan baiat dan ditaati. Disimpulkan seorang itu belum Islam walaupun sudah melakukan syahadat, ya toh, syahadaten, salat, puasa, haji, tapi kalau belum baiat, ya belum Islam. Karena diartikan la islama, tidak ada Islam, tidak wujud, tidak sah Islam. Dibandingkan dengan hadis, dianalogikan dengan hadis, la salata liman la wuzu'ala. La salata liman la wuzu'ala. Tidak dikatakan salat, tidak sah salat bagi orang tidak berwuzu. Nah,
berwudu memang bukan, kata mereka ini, kata dari kecil saya memahami ini, berwudu memang bukan termasuk rukun sholat, tapi dia masuk dalam syarat sahnya sholat. Orang kalau sholat nggak berwudu maka nggak sholatnya nggak sah. Demikian juga Islam, orang Islam kalau walaupun dia Islam melaksanakan rukun Islam yang 5 itu, tetapi kalau tidak jamaah yang dikehendaki berbaiat kepada amir yang ada menurut Hasan dan anak turunnya sekarang ini, maka dia belum Islam. Nah, kalau sudah diikat begitu, wajib mengangkat amir dan terikat dengan ijtihad peraturan amir. Nah, di antara peraturannya otomatis tidak boleh membaca buku-buku, kitab-kitab karangan. Kalau dulu maaf ya, kitab monumental Imam An-Nawawi seperti Riyadhus Shalihin itu tidak dikenal, itu dianggap kitab karangan. Bulughul Maram, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu juga dianggap kitab karangan. Nah, jadi di dalamnya ada kitab-kitab selain menerjemahkan Al-Quran secara harfiah dan disyarah sesuai dengan keinginan gurunya yang dinisbatkan mangkul musnad mutasil itu. Kemudian juga ada kitab-kitab fikih 13 himpunan, kalau dulu sekarang sampai 15. Jadi ada himpunan kecil-kecil begitu tentang salatin nawafil, sifatul jannati wan nar, kanzul umal untuk kitabul imarah, kitabul jihad, kitabul manasik hajj, kitabul da'awat, kemudian kitabul faraid, kitabul saum Ramadan, kitabul saum, dan beberapa kitab-kitab yang kitabul ahkam, kitabul adilah, kitabul adab. Nah, seperti itu. Dan kecil-kecil itu. Jadi artikan satu-satu. Nah, sehingga mereka dengan kajian-kajian itu sudah merasa tercukupi dengan dari sisi ilmu, walaupun ternyata kita tidak mengetahui begitu luasnya cakupan ilmu fikih dan pembahasan para ulama, nggak pernah tahu. Jadi apa yang sudah dimangkulkan dia itu sudah sah. Jadi tidak pernah tahu apakah hadis ini sahih, hasan atau dhaif. Pokoknya kalau sudah dimangkulkan sah untuk diamalkan. Nah, jadi nggak pernah tahu koreksinya. Setelah kita belajar lebih dalam baru ngerti koreksi-koreksi terhadap hadis-hadis yang telah dimangkulkan tersebut. Dan pemahamannya ini yang paling penting ini pemahamannya. Nah, ternyata Al-Quran dan As-Sunnah dipahami sesuai, intinya singkatnya, dengan pemahamannya Nur Hasan Al-Ubaidah. Gitu ya. Yang paling poinnya di situ. Taib. Kalau begitu, supaya semakin paham kita dan para pendengar Radio Al-Um, ya, berarti murid-muridnya atau ya anggotanya, kader-kadernya kalau mau belajar misalnya kitab tafsir Ibnu Katsir waktu itu ya, kitab Jalalain Imam Suyuti itu tidak boleh ya? Tidak boleh karena atau kitab fikihnya Imam Syafi'i. Oh, nggak dikenal itu. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh, nggak dikenal. Kitab karangan itu. Kitab karangan. Kalau sekarang kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari itu kitab karangan atau kitab hadis? Dianggap kitab hadis. Kitab hadis. Tapi kalau sarannya misalkan Fathul Bari. Fathul Bari kalau dulu tidak pernah dikenal. Oh, dulu nggak pernah dikenal. Tidak pernah dikenal. Iya. Karena pertanyaannya. Ya, baik. Kalau difahami berdasarkan pemahaman Nur Hasan Ubaidah ya, terus kok tidak menggunakan pemahaman yang lain atau tidak boleh menambah rujukan kitab yang lain, itu sebabnya kenapa? Apakah ada pengakuan hanya siapa ini Bapak Kiai Haji atau siapa Pak Nur Hasan Ubaidah itu saja yang sah pemahamannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus yang lain itu tidak sah sehingga tidak boleh diambil? Apakah memang mengarah ke sana? Ya, jadi baik begini. Pertama ada usul akidah yang murni, yang kedua ada subhat. Ada dua versi ini. Nah, kita bicara dengan yang tidak ada subhatnya, yang asli, yang asli dulu. Ya, karena akan jadi perdebatan. Yang pertama kita bicara dari usul akidah saja dulu. Ya, baik. Pertama, Haji Nur Hasan Al-Ubaidah yang diklaim belajar 10 tahun di
Ma'had Darul Hadis Al-Khairiyah Maki. Ya, waktu itu diklaim gurunya adalah Syekh Umar Hamdan salah satunya, dan kemudian Syekh Abu Samah pendiri Darul Hadis Al-Khairiyah yang sampai sekarang berdiri. Yang kemudian hari saya tahu bahwa ternyata di antara mudirnya tahun 84 insyaallah itu pernah dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, yang mufti Saudi saat itu. Artinya kalaulah pemahamannya itu harus sama, kalau sama, gitu. Nah, singkat cerita, 10 tahun kemudian datang ke Indonesia. Nah, diklaim bahwa itu Indonesia belum ada jamaah. Jamaah maksudnya jamaah abdan, jamaah yang ada amirnya. Nah, begitu. Kemudian dibaiatlah oleh 3 orang. Yang 3 orang itu kita tidak tahu siapa, tidak kenal siapa, bagaimana biografinya, apakah dia termasuk Waliul Ahad. Kita tidak pernah tahu dulu istilah Waliul Ahad, nggak pernah tahu istilah Alul Hali wa Aqdi itu nggak pernah tahu. Pokoknya diangkat, jadi menggunakan dalil apa adanya, fu bi baitul awal fal awal, digunakan dengan itu. Tetapi lah bait yang pertama yang 41 ini yang paling pertama, berarti paling sah. Nah, itu satu. Nah, kemudian Mbah Nur Hasan ini belajarnya dari tempat yang murni, Mekah dan Madinah, Hijaz. Atau ilmunya mangkul langsung kepada para masyayikh yang masih murni melalui metode mangkul musnad mutasil, dengan mangkul langsung. Nah, beliau mendapatkan sanad, ijazah sanad. Nah, ijazah sanad ini. Nah, kalau seseorang sehingga menimbulkan akidah, usul akidahnya, kalau seseorang belajar tidak mangkul, tidak belajar langsung waktu itu kepada Haji Nur Hasan, maka ilmunya tidak sah. Kalau ilmunya tidak sah, otomatis amalannya tidak sah. Kalau amalannya tidak sah, berarti Islamnya muspro. Nah, ini mangkul musnad mutasil pada waktu itu. Jadi, nah, ini usul aslinya begitu. Aslinya itu begitu. Tidak ada subhat itu untuk di sini. Nah, sekarang untuk hari-hari ini kebetulan juga para talib-talib Islam Jamaah ini banyak yang dikirim ke Saudi dan sebagainya. Mereka tetap memprioritaskan ilmu mangkul, walaupun sudah sebagian tidak berani mengatakan tidak sah, tetapi lebih utama untuk mangkul. Dan mereka dalam pelajaran-pelajaran itu sekarang sudah mengenal tafsir Al-Quran, baik tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Jalalain, bahkan di markas mereka sekarang ini lengkap dengan maktabah, lengkap. Tetapi walaupun demikian tetap kembali merujuk kepada pemahamannya Nur Hasan. Nah, kalau jadi dibangunlah kaidah keterangan-keterangan Pak Nur Hasan itu, kalau kita belum dapatkan syarahnya atau tafsirnya, berarti kita yang masih bodoh. Begitu. Nah, intinya di mana? Intinya adalah ketika seseorang itu diikat dengan jamaah dan baiat, kita sebagai ru'yah dan sebagai amir. Nah, pertama adalah sudah sahnya Islam. Kedua, dengan ilmu yang bersanad, ilmu yang digali dari sumber aslinya, Quran dari Sunnah, dari hadis-hadis yang ada, dengan cara mangkul, bukan cara mencuri katanya. Gitu? Bukan cara mencuri. Dalilnya mana dipakai? Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Man qala fi kitabil azza bajala bi ra'yi fa faqad ahta. Fi hadis fi lafz akhar falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang berkata, menafsirkan termasuk di dalamnya terhadap kitabullah dengan ra'yinya. Nah, ini bi ra'yihi itu diartikan letternya langsung tidak mangkul. Pokoknya orang mangkul. Padahal tafsir para ulama tidak begitu. Nanti Ustaz Agus akan menjelaskan bagaimana kaidahnya. Nah, itu langsung diartikan tidak mangkul. Dalil lain dipakai bagaimana malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mentransferkan Al-Qur'an, menyampaikan Al-Qur'an. Itu kan mangkul itu. Sementara antum katanya sekarang ini belajar dari internet, belajar dari sumber yang nggak jelas, belajar baca buku, kitab-kitab karangan yang nggak jelas siapa dan sebagainya. Padahal kalau mau diruntut 13 himpunan itu sampai sekarang kalau kita mau tahu tidak pernah dijelaskan siapa penerbitnya, siapa penulisnya, bagaimana tahqiq hadis-hadis yang ada, nggak pernah ada. Jadi kalau dirunut
meminta pertanggungjawaban terhadap isi-isinya, nggak ada yang bisa dituntut. Penulisnya nggak ada, penerbitnya nggak ada. Nah, dibuatlah 13 himpunan fikih itu. Artinya pertanggungjawaban ilmiah itu nggak bisa dituntut sama sekali. Baik. Sangat menarik para pendengar Radio Ahlussunnah, Radio Al-Um, rahimakumullah jami'an. Jadi demikian penjelasan beliau mengenai Islam Jamaah yang beliau alami ya selama ini. Kalau kita simpulkan tadi mungkin bisa Ustaz cermati ada tiga yang sangat asing ya bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama mengenai ilmu mangkul. Jadi klaim ilmu mangkul. Jadi kalau ilmunya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi ya dan yang lainnya itu tidak mangkul. Tapi kalau ilmunya Pak Haji Hasan Nur Ubaidah itu saja yang mangkul. Yang lain dianggap tidak mangkul, terus ilmunya tidak sah kan gitu. Kemudian yang kedua, anggapan bahwasanya Islam tidak sah kalau tidak baiat kepada amir. Nah, dan dia mengklaim dialah amir yang sejatinya, yang sesungguhnya, sehingga Islamnya sah. Dan yang baiat sama beliau sah. Tapi kalau Islam di luar itu seperti kita-kita ini, seperti Islam Ahlussunnah pada umumnya, maka dianggap tidak sah karena tidak berbaiat. Tidak berbaiat kepada beliau, kepada amirnya. Kemudian mungkin yang ketiga barangkali ini adalah konsekuensi dari klaim-klaim tadi itu ya. Atau mungkin ini perasaan bagaimana dulu pengalamannya Ustadz Yusuf, apakah memang ada seperti itu sikapnya kepada muslim yang lain, apakah berarti najis? Yang pertama begini, kalau saya pribadi membedakan mana tanzim, mana muayyan. Kalau saya dari dulu begitu, tapi kita bicara usul akidah dulu aja. Bukan orang per orang. Misalnya begini, orang ditanya dengan subhat misalnya, saya nggak mengkafirkan kok. Betul, kan? Saya tidak pernah mengkafirkan dan sebagainya. Betul, secara pribadi saya percaya. Pribadi-pribadi yang baik, tapi terfitnah oleh manhaj, oleh tanzim yang rusak. Begitu. Kita bicara tidak pribadi-pribadinya. Betul. Misalnya ada kok tetangga saya warga Islam Jamaah, dia menikah kepada orang yang bukan Islam Jamaah. Buktinya rukun-rukun saja. Itu tidak bicara dari orang per orang, kasus per kasus. Kita bicara dari usul akidahnya, apa sih yang diajarkan. Itu yang kita bicarakan. Dari sinilah kita bisa meluruskan sebenarnya. Nah, kepada orang-orang yang tidak berbaiat kepada amir Islam Jamaah, maka dihukumi ya, kalau keluar dari Islam Jamaah dihukumi riddah, murtad. Kalau mau tegas sih, mati sewaktu-waktu, wajib masuk neraka. Jadi dari pembukaan nasihat tiap bulan itu, ya, barang siapa yang mau tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh yang namanya Quran hadis jamaah yang dikerjakan secara 5 bab. Ya, bab 5 bab itu program ibadahnya ngaji, ngamal, bela, jamaah, taat pada amir. Ya, toh. Ngaji, ngamal, bela, jamaah, taat. Barang siapa yang mau tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran hadis jamaah secara 5 bab dikerjakan mulai sejak insaf. Jadi kaum muslimin yang ngaji itu dikatakan insaf, mulai sejak insaf. Dikerjakan terus menerus sampai tutup pol ajal matinya masing-masing, maka mati sewaktu-waktu wajib masuk surga. Sebaliknya barang siapa yang tidak mau tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran hadis jamaah secara 5 bab, mati sewaktu-waktu wajib masuk neraka. Jamaah yang dikendaki oleh jamaah Nur Hasan dan anak turunannya sekarang ini. Nah, yang menjadi gamang itu, kalau sekarang pertanyaannya lah, kalau di luar itu kafir apa ini? Apakah kafir harbi, kafir musta'man, kafir mu'ahad? Ini yang saya sampai sekarang tidak pernah jelas kedudukannya. Belum ada kelompoknya. Apakah dia kafir asli? Nah, kalau yang keluar murtad, keluar murtad. Nah, ini memang sampai sekarang tidak jelas tarifnya untuk masalah ini. Mereka belum punya istilah itu. Penempatan kafirnya di mana ini? Betul. Dan inilah yang termasuk poin yang paling krusial, paling penting yang menjadikan
faham seperti tadi itu justru keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang karenanya para ulama, majelis ulama kemudian juga memfatwakan itu adalah keliru, itu sesat dan harus ditinggalkan agar kembali kepada Islam yang benar, kan begitu ya? Nah, berkaitan dengan masalah kalau rukun Islam sama kira-kira. Sama tidak ada. Rukun Islam, rukun iman tidak ada. Tidak ditambahi. Maaf, muskilah nggak ada. Tapi keyakinannya tadi itu ya. Nah, jadi semua dibangun di atas keyakinan imamiyah. Imamiyah juga ya. Imamiyah, ya. Di atas dibangun di atas akidah imamiyah. Mungkin Ustaz Agus bisa sedikit menyampaikan ada kesamaan mirip dengan Syiah imamiyah mungkin. Iya betul ya. Dari situ ada sisi kesamaannya di dalam akidah Syiah, keyakinan Syiah, bahkan di dalam hadis-hadis yang diciptakan oleh orang Syiah bahwa imamah itu nomor 1. Imamah itu nomor 1. Rukun iman ada 5, itu nomor tertinggi adalah imamah. Kemudian rukun Islam tidak jelas, kadang 5, kadang 3, itu pun kadang 6. Yang tertinggi adalah al-walayah. Walayah ya imamah pula. Sehingga dalam hadis-hadisnya pula diterangkan bahwasanya siapa yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya adalah rajin ibadah dan sujud, saking lamanya sujud sampai lehernya tugel atau patah ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum meyakini Ali sebagai imam, amir kan gitu, Ali sebagai imam. Ada ke sana. Karena itu mereka juga mengkafirkan seluruh kaum muslimin di luar firqah mereka, kelompok mereka dengan alasan ya karena tidak berbaiat kepada Ali Amirul Mukminin radhiyallahu an sebagai khalifah pertama. Nah, kalau kita kan Ahlussunnah mengakui beliau sebagai Amirul Mukminin, tetapi nomor 4. Nah, kan gitu. Tapi nomor 4 karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Demikian juga kefadalan mereka ya, urutan kefadalan mereka itu ya. Oh iya. Demikian pula tentang keutamaan para sahabat itu juga berurutan seperti tadi ya. Taib. Kemudian baik, mungkin saya mempunyai data otentik ya supaya saya tidak dikira asal ngomong begitu yang asal jeplak. Oh iya, fadhal Ustaz, fadhal. Saya ambil seperti contoh teks bulanan. Jadi teks itu adalah nasihat amir yang tertulis setiap bulan yang wajib didengarkan oleh satu-satunya jamaah. Wajib. Teks bulanan namanya. Jadi nasihat ijtihad imam kepada satu-satunya jamaah. Kalau ijtihadnya satu-satunya itu wajib untuk dengarkan. Kalau enggak, maksudnya kepada satu-satunya itu fardu ain gitu. Fardu ain, wajib. Ya, satu. Misalnya saya tidak datang ke pengajian kelompok majelis taklim, itu namanya pengajian kelompok tingkat terkecil. Ada sub kelompok lagi. Nah, begitu. Ada surat imam yang setiap bulan itu diterbitkan. Nasihat imam itu saya tidak dengarkan. Maka wajib harus didatangi ini orang yang sudah berbaiat itu. Nah, di antara isi teks November 2004 itu apa isinya? Takrif mu'alaf. Apa takrif mu'alaf bagi Islam jamaah? Mu'alaf ialah orang yang baru dan yang disaksikan kesungguhan dalam mengaji dan atau orang yang masih dalam tahap pembinaan, baik yang belum baiat maupun yang sudah baiat. Ini tarif mu'alaf. Ini lah ngeri ini. Tarif mu'alaf ini. Jadi orang yang disaksikan kesungguhan dalam mengaji atau orang yang masih dalam tahap pembinaan, baik yang belum baiat maupun yang sudah baiat. Itu mu'alaf. Artinya digunakan untuk apa tarif ini? Termasuk diantara digunakan dalam bab ini untuk memberikan pembagian zakat untuk mu'alaf. Masya Allah. Di antara 8 asnaf itu. Iya. Orang kafir yang ingin diislamkan gitu ya. Iya. Nah, yang perlu ini diislamkan. Kan betul-betul menyimpang sangat jauh dari tarif mu'alaf dari sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, usulnya akidahnya apa? Takfiri. Iya. Akarnya. Iya. Nah, kemudian dari misalnya seseorang mengatakan kami tidak takfiri kok, ya. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana katakanlah
akarnya takfiri, kita lihat cabang-cabangnya dulu. Lihat dia dari cabang-cabangnya. Contoh paling gampang. Kalau sekarang orang luar yang tidak baiat itu sudah di-clearkan, jadi mereka tidak najis dari sisi jisimnya. Tidak najis, tapi keyakinannya yang najis. Sekarang begitu. Jadi kalau dulu kira-kira memang ada yang sampai begitu, ngepel, tapi apa itu ada itu dibenarkan dulu itu tahun 80-an. Tapi kita kan harus insaf dan adil dalam hal ini. Betul. Harus insaf dan adil. Jadi sedikit cerita tentang bagaimana fikih tentang thaharah, sebenarnya kecelakaan fikih thaharah, Ustaz. Jadi misalnya kalau sekarang kita datang ke masjid Islam Jamaah nggak dipel, itu clear sudah, itu clear, itu clear. Tetapi misalnya antum ya dari Jeding ke masjid itu kan melewati tempat-tempat yang tidak ada sandalnya misalnya, langsung dari Jeding ke masjid, maka langsung sholat di masjid itu dianggap najis, dianggap najis karena melewati tempat yang tidak suci. Nah, itu bisa memungkinkan kalau dia strict akan dipel. Nah, kesalahannya daripada pemahamannya. Jadi di dalam Islam Jamaah itu seakan-akan jadi sesuatu benda itu dicurigai akan kesuciannya sampai diyakini itu betul-betul suci. Jadi was-was, yang ada adalah was-was. Ya. Kemudian iza balagul ma'u kullatain lam yahmilul khabas. Ini yang dipakai hadisnya. Ketika air itu telah mencapai 2 kulah, maka tidak mengandung najis. Kalau terkena najis, bebas najis. Nah, karena hadis ini maka dipakailah mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafahnya bagaimana? Kalau begitu, kalau air itu di bawah 2 kulah, maka kena najis sedikit jadi najis semua, gitu loh. Najis sedikit jadi najis semua. Ini fikih yang dipakai, gitu. Makanya kulah-kulah di masjid-masjid di jeding-jeding itu 200 liter lebih, besar-besar. Nah, cara mensucikan masjid pun juga begitu, tutupi semua. Saya dulu sering mensucikan masjid. Tutupin pintu-pintu semua, kemudian disiram sampai 2 kulah. Sampai rata masjid itu tergenang, tidak ada yang putus itu. Misalnya ada kencing yang bercairan itu, cara mensucikan begitu. Itu kan tentu air yang sangat banyak sekali. Padahal al-ma'u tahurun dan sebagainya. Sebenarnya mungkin Ustaz kita perlu nambahkan, menambahkan. Hadis 2 kola itu memang betul dan itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Tetapi bedanya kalau Imam Syafi'i rahimahullah ketika membedakan mana air sedikit, mana air banyak, tetap berpegangan dengan hukum asal air suci sampai ada bukti kalau kecampuran najis. Bedanya kalau air banyak itu kecampuran najis tidak ada masalah. Nah, ini bedanya. Kalau kecil ketahuan kecampuran najis baru itu mutanajis. Jadi menunggu ada bukti dulu. Ketika tidak ada bukti maka kembali suci, kembali asal. Tidak sampai ke derajat was-was. Itu kalau yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang dikembangkan di yang tadi itu yang antum berpengalaman di dalamnya masa dulu itu. Nah, itu termasuk berbeda dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi Ustadz mungkin bisa menceritakan faktor apa yang mendorong kuat sekali kok berani melawan arus? Katanya tadi sudah dibangun keyakinan kalau keluar itu murtad, tapi kok berani itu kenapa? Apa yang saya mencari gitu? Yang terakhir itu adalah tentu ketakutan kita. Man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mintatan jahiliyah. Dan siapa yang mati tidak ada ikatan di lehernya bai'at kepada amir, maka mati sewaktu-waktu dia mati jahiliyah. Diartikan mati kafir. Bukan berdosa besar. Mati kafir. Mati kafir jahiliyah. Nah, dengan pemahaman baiat yang salah tadi itu ya, baiat kepada amir ini tadi semua itu. Sampai hari ini saya yakin, hakul yakin, semua orang-orang yang mungkin terjadi keraguan-raguan di dalam Islam Jamaah, inilah benteng terakhir yang kalau sudah dibongkar subuhat ini maka selesai. Sudah selesai. Man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Karena apa? Seluruh hadis-hadis tentang imam baiat itu dirampok. Yang haknya penguasa, haknya amir, walil amri, dirampok, dikuasai, dicuri, digunakan untuk kepentingan pribadi tadi itu. Diterapkan untuk pemimpin kelompok tadi ini. Untuk digunakan untuk supaya menetapi hukumnya.
ijtihadnya harus dilaksanakan dan sebagainya. Walak ban barut di atasnya, siapa yang bersama aku maka teman, barang siapa yang tidak bersama aku maka dia bukan teman, bahkan dikafirkan dan sebagainya, keluar dari jamaah, dimurtadkan dan sebagainya. Nah, ala kulli hal, bahwa itu yang saya pahami dari awal. Ya, dari awal. Nah, kemudian dalam waktu yang sangat berkembang itu tahun-tahun sekitar 1995, 92, mereka sudah mulai mengirimkan pelajar-pelajar mereka di Ma'hadil Haram Mekah Al-Mukarramah. Ini. Kalau sekarang menurut informasi dari ikhwan yang ada di sekolah di Ma'hadil Haram Mekah Al-Mukarramah, jadi perlu kita ketahui Ustaz bahwa Ma'hadil Haram ini setingkat SMP SMA di Ma'hadil Haram. Mungkin Ustaz juga pernah ke sana, jadi tahu persis sekali. Nah, itu sekitar ada 25 orang di Ma'had Haram. Dari 15 kemudian 55. Mungkin ada tahapan di sekarang kedua. Nah, kemudian saya dari kecil tidak pernah kenal yang namanya itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak pernah kenal. Syekh bin Bas tidak pernah kenal. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad At-Tamimi, atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau biografinya Imam Syafi'i dan sebagainya, tidak pernah kenal. Tidak pernah tahu. Pokoknya ngaji Quran hadis selesai gitu. Nah, kemudian datanglah tiba-tiba suatu selebaran penerobosan, itu pemantapan tentang Islam jamaah itu. Setelah itu ditulis di bawah, dinukil dari fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab As-Sunnah fi ma yata'allaqu biwalil ummah. Tapi sebelum itu juga begini, pada waktu kan Ustaz pernah mendatangkan daurah Mufti Masjidil Haram. Tahun berapa kira-kira waktu itu? Syekh Muhammad Jamil Al-Qasas, Abdurrahman Jamil Al-Qasas. Ya, Jamil Al-Qasas tahun 2000 sekian ya. 2009. Nah itu. Jadi waktu itu saya mendengar tentang daurah itu, saya tertarik karena yang datang adalah Mufti Masjidil Haram. Nah, kalau dulu saya memahami bahwa kemurnian Islam itu di Mekah dan Madinah. Dulu belajarnya Mbak Nur Hasan ini di Mekah dan Madinah. Tentu ini ilmunya juga mangkul kan begitu. Iya. Nah, yang mendatangkan Ustadz Agus Hasan Basori pada waktu itu. Saya diam-diam datang, hadir, ingin melihat langsung. Walaupun saya tidak mudeng bahasa Arab pada waktu itu. Tapi saya punya ghirah, minimal ingin tahu adabnya, akhlaknya beliau, bagaimana beliau mengajar dan sebagainya. Walaupun saya belum fasih betul dalam bahasa Arab waktu itu. Nah, saya datang. Saya charter mobil untuk datang waktu itu. Belum kenal dengan Ustadz pada waktu itu. Nah, kemudian tahun sekitar 2007 atau 2008 2009 muncul lembaran itu, diambil dinukil dari As-Sunnah Fima Yata'allaqu Biwalil Ummah. Kemudian datang lagi karena gencarnya dakwah sunnah ini di Indonesia, ini mengakibatkan kebakaran kumis. Karena kebiasaan di Islam jamaah jarang miara jenggot, jadi saya nggak bilang kebakaran jenggot, kebakaran kumis, gitu kan. Nah, muncul kitab, yang berjudul Mukhtasar Al-Jamaah wal Imamah. Mukhtasar Al-Jamaah wal Imamah. Di situ disebutkan dengan wajibnya mendirikan jamaah, mulai dari pendapatnya Imam Syaukani keluar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah keluar, para masai-masai yang tidak pernah dikeluar, yang tidak kenal itu keluar semua rujukan-rujukan itu. Nah, ternyata itu mengambil dari kitab, judul itu menukil dari kitab Al-Jamaah wal Imamah karya Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Basmul. Nah, pada waktu itu datang ulama dari Kediri, itu dengan bangganya ada salah satu wakil amir itu yang dipecat. Namanya, nanti mungkin kapan-kapan kita akan datangkan kemari, Ustadz Mauludin Al-Akhyar. Nah, pada waktu dia menjelaskan kesalahan Ustadz Mauludin, nah dia dibawa di mejanya ini ada kitab Al-Jamaah wal Imamah pada waktu itu. Nah, setelah selesai dia memberikan ceramah begitu, saya salaman, saya lihat ada kitab Al-Jamaah wal Imamah. Saya tidak pernah tahu ini. Saya tidak berani mengcopy. Saya telepon teman-teman saya yang ada di Jawa yang rajin untuk update itu. Kamu kenal enggak kitab-kitab ini? Oh, kenal, dikirim ke saya. Saya coba membaca. Dan di akhir itu ketika pada halaman 30 babu
man huwa walil amri muslimin. Nah, di bawahnya ada fatwa Syekh bin Baz. Bahwa intinya fa'budillah bima syara'a bi ghairi tibatin syahsin muayyanah. Kamu menyembahlah kepada Allah dengan apa yang disyaratkan saja, jangan terikat dengan orang tertentu. Bahwa beat kepada guru-guru, kepada syekh-syekh tarekat itu bukan dari Islam. Itu sama dengan keadaannya para orang-orang para pastor dan pendeta mereka yang terikat dengan kegiatan-kegiatan mereka tersebut, bukan datang dari Islam yang baiat semacam itu. Baiat itu hanya diberikan kepada ulil amri saja. Ulil amri, sultan maksudnya. Nah, sejak dari saat itu, bagaimana mungkin secara ilmiah dia bicara berbalik arah dengan buku yang dia bawa sendiri di mejanya? Nah, sejak saat itu otomatis sebagai seorang dai, sebagai orang yang haus akan ilmu, mencari biografi tentang siapakah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, siapakah Syekh bin Baz, siapakah Al-Hakami, ya, siapakah Imam Al-Mawardi, ya, penulis Al-Ahkam Sultaniyah dari sebagainya. Setelah itu mengerucutlah pemahaman bahwa ternyata kesimpulannya pemahaman jamaah mendirikan jamaah nasbul imamah memang wajib. Tapi wujudnya bukan seperti wujud jamaah imam dan baiat versi Nur Hasan Al-Ubaidah. Itu intinya hanya di situ. Setelah itu terbongkar semuanya. Yang kita terancam mati jahiliyah itu adalah ketika ada imam yang disepakati di baiat kita tidak mau berbaiat kepadanya. Itulah ancaman Rasulullah kepada khalifah yang semacam itu, bukan khalifah bawah tanah yang sembunyi-sembunyi atau seperti lagi bersimpangan dari pemahaman yang sebenarnya, seperti Abdullah bin Mubarak mengatakan laula khalifah la ta'manna lana subul. Kalau tidak ada khalifah maka tidak aman bagi jalan bagi kita. Nah, maka pertanyaan saya waktu itu, siapa yang bisa mengamankan jalan-jalan? Khalifah yang mana yang bisa? Tentu yang punya kekuasaan, yang peraturannya tegak. Seperti as-sultanu zirullah fil ard. Sultan adalah naungan Allah di muka bumi. Sultan yang mana bisa menaungi? Dengan wujud apa penaungan itu? Apakah dengan jatuhnya bintang dari langit itu mewujudkan naungan? Yang katanya khurafat yang demikian itu. Nah, seperti al-Imam Junnah. Imam itu adalah tameng perisai. Orang berperang di baliknya. Seharusnya imam di depan. Ini disembunyikan di balik jamaahnya. Mana imamnya nggak ada katanya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasannya yang intinya memang setelah Rasulullah SAW wafat seperti diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, tidak ada lagi baiat yang disyariatkan kecuali baiat kepada sultan, kepada hakim, ya, kepada pemerintah, bukan kepada pribadi-pribadi, kelompok-kelompok. Taib. Karena waktu kita yang membatasi dan insya Allah ini adalah satu kesempatan yang berharga, kesempatan pertama, mudah-mudahan ada nanti kesempatan berikutnya. Mungkin terakhir Ustaz, nasihat yang barangkali disampaikan kepada para pendengar radio Al-Um rahimakumullah. Ikhwani fiddin azani wa iyyakum jami'an, ketahuilah bahwa saudaraku yang masih berada di Islam jamaah, kami di sini mencintai antum semua. Tidak ada rasa benci, iri hati, dengki kepada antum semuanya, bahwa apa yang kita sampaikan di sini adalah dalam rangka ta'awun dalam kebenaran. Yang ingin kita sampaikan, yang paling mengapa sebab paling utama kita harus meninggalkan jamaah ini adalah saya khawatir kita terjatuh dalam syirik ketaatan. Syirik ketaatan paling mudah, paling gampang sekarang adalah ketika Allah memerintahkan kita salat 5 waktu bersama kaum muslimin mendengarkan azan, banyak masjid-masjid kaum muslimin, kita tidak datang ke masjid kaum muslimin, perintah Allah. Karena apa? Kita terhalang, karena dihalang-halangi oleh perintah imam. Jangan kamu salat kepada kaum muslimin, salat di jamaah saja. Allah memerintahkan salat berjamaah kepada kaum muslimin, imam melarangnya. Maka inilah ketika kita mentaati imam, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, memberatkan perintah imam ini, kita akan terjatuh dalam syirik ketaatan. Menjadikan hukum imam sebagai hukum, mengalahkan Allah dan Rasulnya. Ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah. Ini yang
luar biasa. Ini satu kasus saja, satu sisi saja. Banyak sisi-sisi yang lain yang menyebabkan kalau kita bertahan kepada peraturan ijtihad imam ini, kita menyebabkan menjadi sama dengan kita menyembah kepada orang tertentu yang tidak maksum ini. Yang bahkan inilah yang menyebabkan terakhir kali mengapa kita harus meninggalkan jamaah ini atau memperbaikinya kalau secara frontal kalau tidak bisa, atau memberikan nasihat, terus memberikan nasihat. Ini yang kita bisa berikan. Kita tidak ada ingin mengkudeta, tidak ada keinginan ingin membubarkan dan sebagainya. Kita menasehatkan, memberikan kesadaran secara ilmiah. Kita berdiskusi secara ilmiah, hati terbuka, hati dingin. Kita luruskan bersama-sama. Dan kami juga menyanggap bahwa keluarga-keluarga kami yang ada di Islam Jamaah sebagai kaum muslimin, hak-hak dan kewajibannya sama sebagai kita sesama kaum muslimin. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Thawaf Yusuf atas nasihatnya yang intinya mengajak kepada para pendengar sekalian, khususnya yang masih berada di Islam Jamaah, untuk secara konsisten mencari kebenaran, mencari hidayah sesuai dengan yang diminta setiap kali salat. Ihdinas siratal mustaqim, yang itu jelas ada di Quran, ada di Sunnah, ada dalam penjelasan para ulama semua. Jangan mau dibatasi ya, jangan mau dibatasi. Ulama Ahlus Sunnah itu banyak, madzhab 4 itu Ahlus Sunnah semuanya, juga ilmunya dari Rasulullah SAW. Ada yang sifatnya riwayat, ada yang sifatnya pendapat, tapi pendapat yang sesuai maksudnya dengan sunnah tersebut. Itu adalah hidayah. Makanya jangan membatasi diri dalam hal yang Allah tidak membatasi diri di situ, supaya kita betul-betul mendapatkan dan bisa melaksanakan apa yang telah diwasiatkan Rasulullah SAW, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah secara benar. Tadi sudah cukup ya, satu poin terakhir yang disampaikan oleh Ustaz Thawaf Yusuf, bahwasanya kalau ada perintah Allah, datangilah jamaah di mana ada masjid dikumandangkan, maka sholat di dalamnya adalah kaum muslimin harus bersatu di situ. Kalau tidak boleh, jangan masjid situ, jangan masjid situ. Ya, itu nanti khawatir kita taat kepada seseorang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebenarnya yang memecah belah umat Islam dan tanda keyakinan yang salah terhadap saudara muslim. Nah, jamaah sekalian rahimahullah, para pendengar Radio Al-Um, demikian kesempatan yang berharga bersama Ustaz Thawaf Yusuf, jazakallahu khairan atas kunjungannya dan nasihatnya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan kisah spiritual yang lain dari teman-teman dan para ustadz yang lain yang punya pengalaman masa lalu kemudian mendapatkan hidayah kepada As-Sunnah. Demikian, mohon maaf kita undur diri karena perlu melanjutkan dengan aktivitas berikutnya, dan kami berdua mengucapkan kepada hadirin sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.